Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 3B? Tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 3, subtema 3, pembelajaran 3, 4, dan 5 masih pada perubahan wujud benda. Oke. Nah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai perubahan wujud benda, mencair dan membeku. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari perubahan wujud yang selanjutnya. Nah, sebelumnya, pernahkah kamu mencuci baju atau membantu ibu cuci baju? Nah, coba perhatikan apa yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari. Oke, ternyata baju yang basah lama-lama mengering. Mengapa hal ini dapat terjadi? Nah, hal itu terjadi karena ada proses yang namanya menguap. Nah, menguap itu merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Nah, contoh peristiwa menguap adalah baju yang basah ketika dijemur lama-kelamaan akan mengering. Air dalam baju akan menguap karena terkena panas matahari. Nah, ini ya. Jadi, mula-mula baju yang basah akan kering karena airnya itu akan menguap terkena sinar atau panas matahari. Oke, kemarin sudah belajar mengenai membeku, mencair, dan juga hari ini kita belajar mengenai menguap. Nah, kamu sudah mempelajari ya proses perubahan wujud benda. Di sini akan ada tabel menghubungkan kata yang sesuai dengan kotak selanjutnya. Oke, membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Ya, ingat-ingat kembali ya. Kemudian ada menguap, jadi ya perubahan wujud dari cair menjadi gas. Kemudian mencair, perubahan wujud dari padat menjadi cair. Nah, kemudian kita kembali lagi bahwa matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak dengan bantuan sinar matahari, maka baju yang dijemur akan sulit mengering. Matahari mempunyai peran yang penting bagi kehidupan manusia di bumi. Keindahan matahari mengilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi. Nah, gambar dekorasi yang bertema matahari. Ada beberapa motif matahari di sekitar kita. Lihatlah motif di bawah ini. Nah, ini ya, beberapa motif dari gambar dekorasi yang berbentuk atau bermotif matahari. Nah, selanjutnya di sini perhatikan gambar. Ada Dayu sedang berbelanja di pasar tradisional. Dayu melihat aneka makanan. Kemudian ada pertanyaan, berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu? Oh ya, sebelumnya di sini ada keterangan bahwa Dayu membeli ikan asin. Ini ya. Nah, ikan asin ditimbang dengan timbangan. Ini ya, dengan timbangan. Kemudian timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Nah, berat ikan asinnya ternyata itu 2 kilo 500 gram, dimana kita sudah mempelajari dan harus ingat ya bahwa 1 kilo itu berapa anak? 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Terus pertanyaan pertama, berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu? Nah, kita uraikan tadi di timbangan dalam keterangan tertulis 2 kg 500 gram. Maka kita uraikan dulu 2 kg itu berapa gram? Nah, karena 1 kg itu 1000 gram, maka jika 2 kg yaitu 2000 gram. Kemudian ini tetap ya, karena sudah gram. Tambah 500 gram, maka 2000 ditambah 500 sama dengan 2500 gram. Kemudian nomor 2, setelah berkeliling pasar, Dayu pun membeli kerupuk. Nah, kerupuk juga makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Nah, timbangan menunjukkan berat kerupuk 1300 gram ini ya. Nah, berapa kilogram berat kerupuk? Perlu diingat-ingat lagi. Maka 1300 gram sama dengan diurainya kan berarti kan 1000 gram tambah 300 gram. Nah, diingat-ingat 1000 gram itu seberapa kilo? Lihat ya, 1000 gram itu sama dengan 1 kilo. Maka sama dengan 1 kilogram ditambah 300 gram. Oke. Lanjutkan, di sini ada gambar dari timbangan ya. Nah, yang pertama ini menunjukkan 5 kg dan 5000 gram. Nah,
kita membantu Dayu untuk menemukan besaran yang tepat. Nah, ini contohnya 5 kg itu 5.000 gram, ya kan? Karena tadi 1 kg berapa? 1 kg itu 1.000 gram, maka jika 5 kg sama dengan 5.000 gram. Kemudian 9 kg sama dengan 9.000 gram. Terus 3 kg sama dengan 3.000 gram. 7 kg itu sama dengan 7.000 gram, karena 7 dikalikan 1.000 ya. Nah, 1 kg jelas 1.000 gram. Ini ada 4 kg, berapa gram? 4 kilo itu berarti 4 dikalikan 1.000 sama dengan 4.000 gram. Kemudian kita dibalik, 6.000 gram berarti berapa kilo? Nah, ini karena 1 kilo itu 1.000 gram, maka jika 6.000 gram sama dengan 6 kilo. Ingat lagi tangga, satuan berat dan massa ya, kalau anak-anak masih lupa. Dan 8 gram sama dengan 8 kilo. Nah, sini ada hitungan 1-5 mengenai timbangan. Yang pertama, menimbang ikan. Tertera 2 kg ditambah 100 gram sama dengan dijadikan gram semua. Maka di sini 2 kg berapa gram? Diingat-ingat. 1 kg itu 1.000 gram, maka jika 2 kg itu 2.000 gram, maka 2.000 ditambah 100, 2.100. Kemudian yang kedua, 4 kg berapa gram? Betul ya, 4 kg itu 4.000 gram, maka tinggal ditambahkan 4.000 tambah 200 yaitu 4.200 gram. Kemudian yang nomor 3, 3 kg tambah 500 gram. 3 kg itu berapa gram? 3 kali 1.000 yaitu 3.000 gram. Maka totalnya 3.500 gram. Yang nomor 4, 5 kg itu berapa gram? 5 dikali 1.000 ya, berapa? 5.000 gram, maka tinggal ditambahkan 5.000 ditambah 800, 5.800. Kemudian yang terakhir di sini 1 kg plus ditambah 400 gram. 1 kg jelas berarti 1.000 gram. Ditambah ini tetap ya, karena ini sudah gram, maka tetap 400. 1.000 ditambah 400 itu 1.400 gram. Oke. Selanjutnya kita akan belajar peristiwa selanjutnya, mengembun ya. Setelah tadi kita belajar menguap, kita akan belajar mengenai mengembun. Nah, mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada 2 contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering, beberapa saat kemudian sisi luar gelas terdapat bintik-bintik seperti ini ya. Jadi di luar dari gelas ini akan basah ya, seperti berkeringat. Nah, perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah, kaca jendela mobil bagian dalam kering. Nah, ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Nah, ini juga bisa ya, atau misalkan sedang hujan, sedang naik mobil, maka bagian sisi dalam itu akan basah, bisa untuk menulis ya, seperti itu. Kadang kan anak-anak menulis di dalam kaca. Nah, mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya. Di sini ada penjelasan ya. Nah, ternyata udara di sekitarmu itu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya, ya. Nah, selanjutnya setelah kalian membaca penjelasan tadi ya, ada kata-kata atau kosakata baru mungkin yang anak-anak belum pahami. Ibu contohkan yang pertama mengenai proses. Arti dari proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait. Ini ada embun. Ya, kemarin mungkin ada yang anak-anak masih bingung embun itu apa. Nah, embun itu adalah uap air yang mengalami proses pengembunan, yaitu proses perubahan gas menjadi cair. Kemudian ada cuaca. Nah, mungkin cuaca sudah tahu ya anak-anak ya.
mengenai keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Ini ada suhu artinya adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Kemudian yang terakhir ada uap. Uap adalah titik-titik dari benda cair, contohnya air di udara. Jadi anak-anak jika menemukan kosakata yang masih belum dipahami atau kosakata baru bisa mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, terus di sini ada melengkapi tabel mengenai mengembun. Sudah dikatakan tadi ya, mengembun adalah apa tadi? Nah, mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dan contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari itu embun pada pagi hari, terus gumpalan awan yang kemudian berubah menjadi hujan, dinding luar gelasnya menjadi basah karena bagian dalam diisi es. Nah, itu beberapa contoh ya, nanti anak-anak bisa menyebutkan contoh lain dalam peristiwa mengembun. Kemudian untuk sebelumnya kita sudah membahas mengenai peran dan tugas di sekolah. Nah, di sini kita bahas lagi mengenai ada ilustrasi. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Nah, percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Kemudian Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolah mempunyai petugas kebersihan? Apa saja tugas-tugasnya? Nah, sini ada tabel mengenai peran dan tugas. Nanti anak-anak bisa menyebutkan seperti kemarin peran apa saja yang berada di sekolah. Guru, perannya tugasnya apa? Kepala sekolah, terus apa lagi di sekolah? Ada siswa, terus ada penjaga sekolah, betul. Terus ada apa lagi? Karyawan atau petugas TU, tata usaha dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya di sini ada gambar mengenai permainan sepak bola ya. Nah, dikatakan bahwa permainan sepak bola harus dilaksanakan di lapangan rumput, jelas ya. Nah, permainan sepak bola ini dimainkan oleh 11 orang. Satu pemain berperan sebagai penjaga gawang atau kiper. Terus pada pembelajaran sebelumnya kemarin sudah belajar mengenai teknik menendang bola ya. Nah, sekarang anak-anak akan belajar mengenai teknik mempraktikkan teknik menendang bola ini. Nah, di sini ada kegiatan mengenai permainan tembaklah aku. Di sini jadi anak-anak akan berbaris membentuk lingkaran. Kemudian dua orang siswa berada di tengah lingkaran seperti ini. Siswa yang membentuk lingkaran berlari searah atau berlawanan arah jarum jam. Kalau di gambar ini berlawanan ya. Berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian siswa yang berada di tengah berusaha menembak atau menendang bola. Nah, tendangan bola diarahkan ke siswa yang berlari. Jadi nanti ditembakkan ini bolanya. Nah, siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah dan diganti berjaga di tengah lingkungan. Jadi nanti bergantian jaga di tengah. Nah, bola ditendang setelah mendengar bunyi peluit dari guru. Nah, gunakan bola plastik dalam permainan ini. Nah, nanti anak-anak bisa mempraktikkan dengan adik atau kakak di rumah. Nah, selanjutnya mengenai bacaan paragraf. Nah, di sini anak-anak suruh menyusun paragraf biar ceritanya itu urut. Nah, yang pertama, pernahkah kamu lihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah gunaan kapur barus? Nah, nanti anak-anak bisa membaca lagi di buku ya. Nah, ini ibu urutkan. Yang kedua itu ini. Yang ketiga, susunannya apa yang terjadi pada kapur barus? Nah, coba anak-anak perhatikan terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama itu mengenalkan. Nah, yang kedua itu mengenai penjelasan dari kapur barus yang dapat menghilangkan bau yang tidak sedap. Kemudian biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian atau di kamar mandi. Kemudian yang ketiga mengenai apa yang terjadi pada kapur barus. Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Nah, ternyata kapur barus lama-kelamaan mengecil atau bahkan habis atau hilang ya, karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Nah, perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Nah, peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis.
ketika kapur barus berubah menjadi wujud menjadi gas, tercium pewangi di udara. Jadi di pembelajaran 5 ini kita akan belajar mengenai peristiwa perubahan wujud mengublim, ya. Oke, berarti anak-anak sudah belajar mengenai 5 perubahan wujud ya dari awal. Yang pertama ada mencair, membeku, menguap, mengembun, dan yang terakhir ada mengublim. Nah, yuk kita mengingat kembali. Mencair adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Membeku, perubahan wujud cair menjadi padat. Menguap, perubahan wujud cair menjadi gas. Mengembun, perubahan wujud gas menjadi cair. Dan yang terakhir mengublim, perubahan wujud padat menjadi gas. Nah, untuk perubahan wujud selanjutnya, kita lihat. Tahukah kamu perubahan wujud juga terjadi pada benda gas menjadi padat? Ingat-ingat, gas menjadi padat. Nah, perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim atau di luar negeri seperti Eropa ya, maka kita akan lihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Jadi untuk peristiwa mengkristal itu biasanya terjadi di salju atau kristal es ya. Nah, jadi perubahan wujud benda itu ada 6. Yang pertama tadi apa? Mencair, membeku, mengembun, terus mengublim, menguap, dan juga mengkristal. Nah, kita akan berlatih dari satuan kilogram menjadi gram. Nah, ini anak-anak bisa melihat kembali di tangga satuan berat dan massa ya. 3230 gram ternyata sama dengan 3 kg 230 gram. Ya, perhatikan. 3000 dan 230. Selanjutnya, nah 3023 gram itu 3 kg ditambah 23 gram, dan ada 2003 gram sama dengan 3 kg ditambah 203 gram, dan ada 3002 gram sama dengan 3 kg ditambah 2 gram. Nah, selanjutnya 3320 itu 3 kg ditambah 320 gram. Nah, di sini ada latihan soal ya. Nanti anak-anak bisa mengerjakan di halaman 166 sampai 167. Bisa berlatih di buku tema halaman 166 sampai 167. Contohkan 1. Ibu Dayung beli 2 kg 500 gram coklat untuk membuat kue tart. Coklat yang dicairkan sebanyak 1 kg 2000 gram. Nah, berapa gram coklat yang belum dicairkan? Nah, sebelum menjawab kita harus memahami soalnya. Ketika coklat itu dicairkan, maka itu coklat akan berkurang ya. Karena dicairkan, maka jika coklat itu berkurang, maka operasi sistem penyelesaiannya itu dengan cara pengurangan. Jadi tinggal 2 kg 500 gram dikurangi 1 kg 200 gram. Satu-satu dulu ya. Kita lihat. 2 kilo dikurangi 1 kilo itu berapa? 1 kilo. Nah, 500 gram dikurangi 200 gram 300 gram, maka jawabannya adalah 1 kg 300 gram. Oke, nanti anak-anak bisa mencoba untuk soal nomor 2 dan sampai dengan nomor 5. Sekian video dari Bu Neti, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.